Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, rupanya sudah menjadi tradisinya orang muslim Indonesia. Kalau puasa itu sudah semakin banyak, maka biasanya jamaah sholat tarawih semakin maju barisannya. Seperti juga yang saya saksikan malam ini. Saya hari kelima insya Allah juga ngisi kultum, itu masih penuh sampai belakang. Sekarang alhamdulillah semakin maju. Ya, biasanya konsentrasinya sudah pada hal-hal yang lain. Pada malam ini monggo bareng-bareng kita renungkan satu hadis nomor 13 dari Arba'in Nawawiyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang itu sehingga orang itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu indikator kesempurnaan keimanan seseorang itu tidak dilihat dari tampilan kita secara lahir. Oga didelok mergo klambine takwa, kopiahe haji, ngalor ngidul gawanane serban utawa sajadah, tapi dilihat sejauh mana rasa sayangnya, rasa cintanya seseorang itu kepada sesama saudaranya. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah juga dawuh, mungkin lebih tegas lagi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kamu semuanya tidak akan bisa masuk ke surga sehingga kamu adalah betul-betul menjadi orang yang beriman, tetapi kamu tidak akan bisa dikatakan sebagai orang yang betul-betul beriman sehingga kamu semuanya itu satu sama lain saling mencintai, saling menyayangi. Nah, ini menjadi jelas bagi kita bahwa salah satu indikator kesempurnaan keimanan seseorang itu terletak sejauh mana kita menyayangi, mencintai kepada sesama. Dalam bahasa yang lain, sejauh mana tingkat kepedulian sosial kita lebih-lebih kepada saudara kita sesama mukmin. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya Rasulullah dawuh, tapi kemudian Rasulullah juga menetapkan sebuah tasyri', sebuah hukum yang namanya silaturrahim. Kenapa ada silaturrahim? Diharapkan dengan silaturrahim ini kita semuanya satu sama lain saling mempererat persaudaraan kita, satu sama lain saling mencintai, satu sama lain saling menyayangi. Namun akhir-akhir ini silaturahim itu belum bisa menjamin seseorang itu satu sama lain saling mencintai. Kenapa demikian? Karena bentuk silaturahim masih formalitas,
masih bertemunya fisik dengan fisik, belum bertemunya hati dengan hati. Sehingga apa hasilnya? Meskipun bolak-balik ketemu, musuhan tetap. Bahkan kadang-kadang dengan pertemuan muncul fitnah, muncul ghibah, muncul namimah, dan lain sebagainya. Maka di sini kemudian para ulama memberikan saran kepada kita, kalau ingin silaturahim itu manfaat dan barokah, kemudian betul-betul mampu mempererat persaudaraan, dan akhirnya mampu meningkatkan saling cinta kita dengan sesama, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, ketika kita silaturahim, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, jangan sampai kita tunjukkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki di hadapannya. Semua orang itu pasti punya kelebihan, sekaligus juga punya kekurangan. Nah, ketika kita merasa punya kelebihan, tidak usah kelebihan-kelebihan kita itu kita tonjol-tonjolkan. Kenapa? Karena belum tentu itu akan memberikan tanggapan yang positif bagi seseorang. Bisa jadi apa yang menurut pandangan kita itu baik, kemudian kita tonjolkan kepada saudara-saudara kita, justru malah dinilai secara negatif. Dan itu akhirnya menjadi kontradiktif. Apa yang menjadi tujuan silaturahim menjadi tidak tercapai. Ini yang pertama. Maka perlu kita rubah pola perilaku kita ketika kita silaturahim. Tidak usah kita tonjolkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki di hadapan saudara kita, meskipun itu adalah milik kita. Umpamanya ada seorang ibu, pertemuan arisan keluarga, habis dibelikan gelang baru oleh suaminya, nggak usah tangane bolak-balik kukar-kukur utawa cincang-cincing tangan cek ketok gelangi, karena tidak semua orang kemudian menilai cek apike yo gelang iku. Bisa saja malah ada yang menilai kemenyek, utangnya akeh durung dibayar, gelangi anyar, kan bisa seperti itu kan. Jadi tidak usahlah sesuatu yang menjadi kelebihan kita itu ditonjolkan. Apalagi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita tonjolkan tapi kita tonjolkan, itu juga akan membawa masalah. Kenapa? Karena menonjolkan sesuatu yang tidak waktunya dan tidak semestinya, iku podo karo udun. Semerap udun. Udun itu ya bisul sing gede, sing biasanya letaknya di pantat itu, ya kan? Yang namanya udun sak kuat-kuate uwong, kadek wayang meledos mesti meringis gitu. Mungkin apa mboten? Iya, makanya tidak perlu ditonjol-tonjolkan apa yang menjadi kelebihan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita silaturahim, ketika kita ketemu dengan sesama, dengan saudara, maka jaga emosi kita. Jangan sampai kita itu marah atau tersinggung dari perilaku seseorang. Kita harus pasang betul yang namanya kolbun alimun, ati sing penuh pengertian. Ya, ati yang penuh pengertian. Sehingga kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan orang lain, juga bisa memahami watuk ataupun wataknya orang lain. Kenapa demikian? Lain jidat mesti lain pendapat, lain watuk juga lain watak. Setiap orang mesti berbeda-beda. Sehingga kita tidak usah tersinggung ketika ada orang lain bersikap sesuatu di hadapan kita. Umpamanya ada orang kan wonten tiang niku potongane ora patok iso guyu.
Kaya wong ku untune lara terus ngoten niku. Ora usah itu disikapi wong iku pancene mangkel ambek aku durung karuan, pancene gayane ngono kan ngoten. Nah, ngeten iki memang juga tidak mudah. Ya, tidak mudah bagi kita. Utamanya bapak-bapak dan ibu-ibu sing umure pun rada sepuh. Sebab tambah tuwek umur iku biasane luwih gampang tersinggungan. Saestu niku. Kula sakniki tambah tuwek nggih ngoten kok. Nggih. Niki sing sepuh-sepuh nggih ngoten biasane nggih. Tambah tuwek tambah gampang tersinggung. Hati-hati niku. Mulane sing tambah tuwek biasane ya malah kena stroke ngoten niku. Apa? Karena gampang tersinggung, gampang murang-muring. Nggih napa mboten? Sing tuwek-tuwek niku lho. Nggih. Sing nomor 3 mboten usah dawa-dawa. Ada juga ketetapan dari para ulama, kalau kepingin silaturahim itu manfaat dan barokah, maka pasanglah hati yang lembut. Kelembutan bukanlah sebuah kelemahan. Justru kelembutan itu adalah kekuatan untuk memperkuat tali silaturahim. Kita bisa belajar dari tembok. Tembok yang kokoh yang jadi pilar masjid ini. Di situ ada hal-hal yang keras, batu keras napa mboten? Keras, semen garing atos napa mboten? Tekel atos napa mboten? Wesi atos kan niku. Tapi yang mampu memperekat sehingga pilar ini bisa berdiri kokoh, itu apa? Apakah karena besi? Bukan. Apakah karena batunya? Juga bukan. Apakah karena semennya? Juga bukan. Justru karena air. Sesuatu yang lemah, sesuatu yang lembut. Justru itu yang bisa memperkuat dan memperekat hal-hal yang asalnya itu keras. Hati juga demikian. Kalau hati kita itu lembut sehingga dalam tindak tanduk penuh dengan sopan santun, bicaranya juga lemah, gemulai, tidak menunjukkan kata-kata yang kasar, itu justru akan memperkuat dan mempererat tali persaudaraan. Nah, dengan perkuatnya tali persaudaraan ini diharapkan muncul satu sama lain saling menyayangi, saling mencintai, sehingga pada akhirnya dengan cinta yang kita miliki, maka indikator keimanan yang kita miliki itu semakin hari semakin baik. Jadi ingat sekali lagi bahwa salah satu indikator keimanan seseorang itu adalah sejauh mana kita satu sama lain itu saling menyayangi, saling mencintai. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di mana saat kita berpuasa, ini kan kita menjadi diri kita sendiri kan, tanpa diganggu oleh sesuatu yang lain. Mungkin di luar bulan Ramadan, ketika kita melakukan tindakan yang jelek, itu masih bisa menyalahkan setan. Tapi ketika bulan Ramadan, wani nggak nyalahno setan. Yo gak wani yang ngejarine Kanjeng Nabi, setane dicancang. Kok kene pancet elek, pancene kelakuanmu sing elek. Ngoten mawon nggih. Nggih. Pun ngoten mawon ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.